Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Kita lihat pada hari Senin, dimulai dari jamnya sore waktu Indonesia Baratnya Indonesia, para koin mulai rally naik ke atas. Hingga saat ini, ketika video ini lagi dibikin, koin-koin masih pada rally. Oke, nah apa yang menyebabkan koin-koin mulai rally naik ke atas? Tentunya pasti ada berita yang memberikan sentimen positif pada koin-koin sehingga koin itu bisa sedang rally saat ini. Bahkan Dogecoin dari kemarin sampai hari ini sudah naik hingga sudah mau mendekati 19%. Nah, jadi berita atau sentimen positif ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui, untuk kita update supaya kita tahu kemana arah pergerakan koin-koin tersebut. Oke, karena kalau berita itu memberikan sentimen negatif, sudah dipastikan koin itu akan turun. Dan kalau ketika berita itu memberikan sentimen yang positif, maka koin itu akan naik. Makanya tidak heran kalau berita-berita yang memberikan sentimen positif itu akan membuat koin itu naik secara sangat signifikan seperti kemarin Tron dan hari ini adalah Doge. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya setiap hari saya akan upload video baru tentang berita-berita yang memberikan sentimen-sentimen ini, Anda tidak ketinggalan. Oke? Apakah bullish pada para koin ini hanya sementara atau untuk beberapa hari ke depan ataupun untuk beberapa minggu ke depan? Nah, kita akan bahas dari berita-berita yang memberikan sentimen positif pada saat ini. Nah, kita akan mulai dari Bitcoin. Apa yang menyebabkan Bitcoin hari ini naik? Oke, nah sebelumnya di video saya yang sebelumnya saya membahas tentang weekly update cryptocurrency. Oke, di situ saya membahas bahwasanya ada 3 resiko yang akan membuat para koin itu, bukan hanya para koin tapi juga saham itu memiliki resiko untuk turun. Dan 3 resiko itu adalah bunga obligasi yang terus naik, bunga obligasi Amerika Serikat yang terus naik. Yang kedua adalah turunnya saham Amerika, turunnya saham Nasdaq, dan yang ketiga adalah takut akan resesi. Nah, dan selama 3 resiko ini masih ada, maka tidak heran jika koin dan aset beresiko lainnya seperti saham itu bisa turun. Namun tetap ada alasan untuk menjadi bullish pada Bitcoin. Oke, nah baru-baru ini negara Republik Afrika menyatakan dan memberlakukan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut. Oke, nah setelah mengikuti El Salvador. Jadi sebelumnya negara El Salvador juga sudah menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, dan ini diyakini akan diikuti oleh negara-negara lain. Karena yang menjadi pertimbangan adalah lebih baik bagi mereka untuk mengejar benefit daripada inovasi daripada hanya mengejar larangan total. Oke, jadi diprediksi akan banyak negara yang akan mengikuti jejaknya Afrika dan El Salvador ini. Dan ini berarti akan terjadi adopsi Bitcoin yang besar-besaran pada tahun-tahun mendatang. Oke, nah, dan berbicara tentang adopsi, ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemegang kripto global meningkat menjadi 291 juta pada Desember 2021 dan diprediksi pada akhir tahun 2022 akan mencapai lebih dari 1 miliar. Oke, sedangkan poin penting kedua, pemegang Bitcoin jangka panjang telah mengumpulkan Bitcoin dari April 2021 sehingga mereka akan mengharapkan big rally, lompatan yang tinggi supaya mereka bisa mendapatkan return. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwasanya para pemegang kripto Bitcoin jangka panjang tersebut akan hold koin mereka, tidak akan dijual untuk menunggu rally berikutnya. Dan itu akan membuat Bitcoin itu menjadi alasan untuk bullish. Oke, karena tidak menjual, mereka hold sehingga di pasar itu akan lebih banyak yang membeli daripada yang menjual karena semua pada nge-hold. Oke? Juga alasan lainnya adalah inflasi sekarang ini naik hingga 8%. Oke? Dan ini juga menjadi pertimbangan para investor untuk mencari aset yang beresiko tapi bisa mengembalikan return yang lebih besar sehingga bisa membuat mereka mempertahankan daya beli mereka. Oke? Jadi ini alasan kenapa Bitcoin menjadi bullish. Oke? Selain itu, tidak boleh dilupakan bahwa separuh Bitcoin akan jatuh tempo pada tahun 2024. Dengan pasokan terbatas dan imbalan penambangan yang berkurang, maka mata uang digital kemungkinan akan mengalami tren yang lebih tinggi. Namun ini semua adalah prediksi jangka panjang, oke? Jadi menurut Anda, apakah Bitcoin akan tetap bullish hingga Sabtu ini? Atau hanya sementara? Oke, beri komentar Anda, beri pendapat Anda, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke berita Ethereum. Oke, nah Ethereum di berita sebelumnya disebutkan bahwasanya Ethereum sedang melakukan project yang sangat besar, yaitu akan melakukan transisi ke POS, yaitu Proof of Stake. Jadi berita-berita di Amerika Serikat menyebutkan bahwasanya masa transisi ini akan selesai, akan rampung pada bulan Juli. Namun belum ada tanggal pastinya, yang pasti di bulan Juli, mungkin di awal bulan Juli atau mungkin di akhir bulan Juli.
Dan ini akan menjadi sebuah logika yang sangat masuk akal jika selama masa countdown ini dari sekarang sampai ke bulan Juli itu harga Ethereum itu bisa naik terus. Oke? Nah, dengan transisi proof of stake ini, Ethereum akan beralih dari menambang Ethereum dengan cara lama seperti Bitcoin yang menggunakan POW, Proof of Works. POS ini akan membuat Ethereum itu akan jauh lebih diminati. Karena apa? Dengan POS ini, Ethereum bisa memining dengan menghemat energi listrik yang sangat-sangat jauh lebih kecil daripada menggunakan POW. Dan hal ini tentunya membuat para investor miner untuk ikut di dalam transisi Ethereum menuju ke POS. Oke, karena mempertimbangkan harga cost yang lebih rendah dan juga waktu transisi yang lebih cepat. Ini akan membuat para miner mempertimbangkan untuk mereka beralih menjadi staker daripada menjadi miner. Dan tentunya secara umum para investor akan lebih memperhatikan kepada staking Ethereum dan juga smart contract-nya Ethereum. Oke, nah staking seperti video sebelumnya saya sudah bahas di mana kita mengunci koin kita. Kalau kita ingin ikut dalam staking Ethereum, maka kita mengunci Ethereum kita di walletnya Ethereum atau di wallet Binance atau di wallet apapun untuk kita mendapatkan imbalan. Oke, jadi sifatnya seperti deposito. Sedangkan smart contract di mana kita mengunci sejumlah koin kita di wallet dan amount USDT di wallet kita untuk ikut mining. Jadi dengan mengaktifkan node, kita sudah bisa ikut mining Ethereum dengan modal yang lebih kecil. Oke. Dan saat ini saya sedang mengikuti smart contract-nya Tron TRX. Jadi hasilnya cukup lumayan. Saya hanya dengan modal 10 TRX dan 100 USDT yang saya kunci ke wallet, saya bisa menghasilkan hasil mining itu 12 jam 10 TRX. Dan berarti 24 jam itu 20 TRX. Jadi kalau Anda ikut join mining poolnya TRX ini dengan 1000 USDT, Anda bisa mendapatkan 100 TRX dalam waktu 12 jam. Jadi kalau 24 jam berarti Anda bisa mendapatkan 200 TRX. Oke. Nah, link untuk mengikuti join mining pool ini TRX ini sudah saya sediakan di bawah video ini. Oke, silahkan klik link di bawah video ini. Oke. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan para investor sehingga diyakinin bahwasanya Ethereum selama masa countdown itu akan naik secara signifikan. Oke, nah menurut Anda gimana? Apakah Ethereum hanya naik hari ini atau akan terus berlanjut hingga bulan Juli? Oke, karena transisi Ethereum ke POS, Proof of Stake ini merupakan sebuah berita yang sangat besar di Amerika saat ini karena semua investor sedang menunggu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Doge. Berita apa yang menyebabkan Dogecoin itu naik sehingga saat ini sudah hampir mencapai 20%. Oke, sekarang sudah mencapai 19% lebih. Nah, beberapa berita besar pagi kemarin di Amerika menyebutkan bahwasanya Dewan Direksi Twitter mulai mempertimbangkan kembali tawaran Elon Musk untuk membeli Twitter senilai 46 juta US dollar. Bahkan ada berita yang menyebutkan bahwasanya Twitter akan segera melakukan rapat diskusi dengan Twitter membahas tentang pembelian seluruh sahamnya Twitter kepada Elon Musk. Nah, jadi apa hubungannya masalah Twitter ini ke Dogecoin? Oke, nah mengingat bahwasanya Elon Musk ini adalah seorang Twitter sejati dan dia juga selalu membahas tentang koin di Twitter. Dan kita sama-sama tahu dia adalah salah satu pemegang Dogecoin yang sangat besar. Tentunya dengan dia memegang Twitter, dia akan terus men-tweet soal Dogecoin yang akan membuat para fansnya itu akan mengikuti jejaknya dia. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan kenapa Dogecoin ini bisa menjadi naik begitu besar pada hari ini. Dengan mengingat hal itu, mari kita bahas prediksi harga Dogecoin yang terbaru. Oke, nah menurut wallet investor, Dogecoin diperkirakan pada 1 tahun ke depan akan mencapai 26 sen. Oke, sedangkan menurut Gulf Capital, kripto satu ini, Dogecoin ini akan mencapai 20 sen per koin dalam waktu 1 tahun juga. Dan Digital Coin memprediksikan bahwasanya Dogecoin akan mencapai 20 sen pada tahun 2023. Sedangkan Crypto News memprediksikan bahwasanya harga akan mencapai maksimal 21 sen per token pada tahun 2022. Oke, nah ini berita tentang Dogecoin yang menyebabkan Dogecoin ini naik hingga hampir 20% pada detik ini. Oke. Berita selanjutnya adalah XRP atau Ripple. XRP menang dalam pertarungan melawan SEC di meja hijau. Jadi pada tahun 2020 SEC ini yaitu Security Exchange Commission
menuntut masalah legalitas terhadap kepada Ripple. Oke, jadi XRP ini mengklaim bahwasanya Ripple XRP ini bukanlah mata uang digital yang sama seperti Bitcoin atau Ethereum. SEC ini mengklaim bahwasanya XRP ini adalah sekuritas. Jadi mereka menuntut agar XRP itu harus mendaftarkan perusahaan mereka sebagai sekuritas dan harus membayar sejumlah denda. Nah, dan pada tahun ini beberapa hari yang lalu XRP sudah mengumumkan bahwasanya mereka sudah menang di meja hijau. Jadi ini akan memberikan dampak positif kepada XRP Ripple, karena sebelumnya tahun 2021 aja ketika masalah ini masih berlangsung, XRP masih bisa mengikuti tren naik, dan XRP ini merupakan salah satu koin besar. Oke. Nah, berita selanjutnya adalah dari ApeCoin. Sejak diluncurkan lebih dari sebulan yang lalu, ada banyak pembicaraan seputar melonjaknya kripto ApeCoin. Proyek ini adalah bukti seberapa tinggi kripto tersebut dapat berjalan dengan demografi yang tepat. Nah, secara khusus, Ape dibangun untuk mendasari Bored Ape Yacht Club, koleksi NFT pertama kera yang menggemparkan dunia tahun lalu dan menjadi salah satu koleksi paling bernilai tinggi yang pernah ada. Jadi ApeCoin diluncurkan pada akhir Maret sebagai tanggapan atas keberhasilan BIYC, yaitu yang tadi Ape Yacht. Proyek ini tidak secara resmi terkait dengan proyek, namun ApeCoin menikmati dukungan yang bereputasi baik, termasuk eksekutif di FTX dan Animoca Brands, serta pendiri Reddit Alex Ohanian. ApeCoin telah menerima restu dari pengembang BIYC. Oke, jadi berkat pengenalan Ape, pengembang BIYC Yuga Labs kini memiliki mata uang asli sendiri untuk mendasari ekosistem. Ini berarti lebih banyak cara untuk membeli kera bosan ini dan token saudara mereka serta mata uang untuk mendasari metaverse Otherset yang diumumkan juga pada akhir Maret. Jadi akhir pekan terakhir ini terbukti menarik bagi pemegang token ApeCoin dan BIYC. Secara khusus, sepertinya Yuga Labs sedang mempersiapkan peluncuran Otherset dengan cepat. Terlebih lagi, sebuah peristiwa di akhir minggu ini pasti bisa mengkatalisasi beberapa keuntungan. Sekitar waktu yang sama dengan peluncuran ApeCoin, Yuga Labs memasukkan investor ke dalam proyek metaverse-nya. Detailnya masih sedikit, namun trailer Uber Cinematic membuat penggemar BIYC dengan bersemangat mengobrol tentang apa yang mungkin ada di shop. Oke, nah sekarang dalam pengumuman publik pertama tentang Otherset sejak trailer dirilis, Yuga mengungkapkan rencana penjualan lahan atau penjualan digital land pada 30 April. Pada tanggal 30 April. Oke, tentu saja berita ini adalah momen besar bagi kripto Ape. Investor tahu bahwa ApeCoin akan berfungsi sebagai mata uang resmi di metaverse tersebut. Oke, dengan demikian kemungkinan besar penjualan digital land ini akan dilakukan terutama dengan menggunakan ApeCoin. Dengan pengetahuan ini, investor berbondong-bondong ke ApeCoin untuk menjadi investasi mereka. Oke, sebelum terjadinya penjualan. Nah, saat ini volume perdagangan token ApeCoin naik 25% dengan 1,8 miliar US dollar pertukaran. Jadi volume itu sudah cukup untuk mendorong harga Ape naik sekitar 5% pada hari ini. Oke. Nah, jadi berita selanjutnya lagi. Nah, berita selanjutnya itu datanya dari Numerai atau NMR. Jadi NMR ini juga menarik minat investor karena jaringan NMR merupakan jaringan untuk memitigasi resiko trading saham ataupun kripto dengan menggunakan AI, Activities Intelligence NMR, di dalam jaringannya NMR. Jadi NMR lebih sebagai platform kompetisi data ketimbang platform layanan seperti Bitcoin, Ethereum. Oke, nah jadi NMR ini juga menjadi salah satu daya tarik investor karena dia tuh unik, dia tuh lebih kepada AI untuk memprediksi harga sebuah saham atau sebuah koin. Oke, nah jadi demikian berita yang dapat saya sampaikan, dan ini semua adalah berita sentimen positif. Nah, kembali lagi kepada Anda, apakah Anda ingin hold atau ingin membeli koin-koin yang saya baru sebutkan seperti ApeCoin, Numerai, semuanya kembali kepada Anda. Oke, yang pasti Anda harus terus mengikuti berita setiap harinya supaya Anda tahu kemana arah pergerakan koin. Karena seperti yang saya bahas di awal, sentimen positif akan membuat koin itu naik, sentimen negatif akan membuat koin itu turun. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya setiap hari saya akan upload video baru tentang berita-berita crypto koin. Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.